Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? Always good, right? Okay, in here I'm Anggun Stratusara. This time I will explain about verb, which includes the definition, types, examples, and functions of verb. So next, definition, types, examples, and functions of verb. Verb or verbs in Indonesian are a very important part of speech because the verb refers to the activities that we do. In addition, verbs can also indicate the condition or state of a thing. The following will explain the meaning, types, examples, and functions of verb. Verb atau kata kerja dalam bahasa Indonesia ini merupakan bagian dari part of speech yang sangatlah penting karena verb ini merujuk pada aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan. Selain itu, verb itu juga dapat menunjukkan kondisi atau keadaan tentang suatu hal. Nah, berikut ini akan dipaparkan pengertian jenis contoh dan fungsi dari verb. Next. Definition of verb. Verb or verbs are words that show the meaning of activities and condition or circumstance. The meaning contained in the verb can be exampled by the sentence below. Nah, verb atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan makna aktivitas dan kondisi atau keadaan. Makna yang terkandung dalam verb dapat dicontohkan dengan kalimat ini. I forget to tell you that Mr. Morris will depart at 8:30 tomorrow. Terdapat 3 verb pada kalimat di atas. Verb pertama yaitu forget, menyatakan kondisi atau keadaan lupa. Sedangkan sisanya, tell dan depart, menunjukkan aktivitas atau kegiatan memberitahu dan pergi. So next. Types and examples of verb. Jenis dan contoh verb di sini dibagi menjadi 3 atau ada 3. Yang pertama yaitu dynamic and static verbs. Yang kedua yaitu ada regular and irregular verbs. Yang ketiga yaitu ada transitive and intransitive verbs. Jenis yang pertama yaitu dynamic and static verbs. Dynamic verb di sini adalah verb yang menunjukkan aktivitas sehingga disebut juga action verb. Contohnya ada run, walk, sing, read, type, drink, climb, dan lain-lain. Yang kedua ada static verb. Static verb adalah verb yang menyatakan kondisi atau keadaan. Oleh karena itu dikenal juga sebagai state verb. Contohnya yaitu ada love, hate, like, dislike, have, own, dan lain-lain. So next. Jenis yang kedua ini ada regular and irregular verbs. Regular verbs atau disebut juga dengan kata yang beraturan. Di sini itu verb yang memiliki perubahan bentuk beraturan dalam verb to dan verb nya dilakukan dengan menambahkan d dan ed. Nah, di sini verb one-nya ada kata cook. Nah, jadi verb to-nya menjadi cook, verb three-nya juga cook. Nah, jadi ketambahan di verb to dan verb nya cuma ketambahan ed saja. Gitu. So, next. Nah, selanjutnya ada irregular verbs. Ini kebalikan dari regular verb, yang dimana irregular verb ini yaitu verb yang perubahan bentuknya tidak beraturan pada verb to-nya dan verb nya. Nah, seperti contoh verb one-nya ada read, verb to-nya juga read, verb 3-nya juga read. Atau ke kata yang selanjutnya yaitu ada drive, verb to-nya bisa drove, verb nya menjadi driven. Nah, jadi tidak beraturan. So next. Jenis yang ketiga yaitu ada transitive and intransitive verb. Nah, intransitive verb ini adalah kata kerja transitif berdasarkan kebutuhan objeknya. Verb ini digolongkan dalam 2 kelompok. Yang pertama yaitu monotransitive verb dan ditransitive verb. Nah, monotransitive verb ini yaitu single object. Nah, single object. Jadi polanya seperti ini, subject plus transitive verb plus object. Contohnya yaitu she bought a book, the pop singer canceled the concert, you must fulfill the requirements. So next. Nah, yang kedua ada di transitive verb atau berobjek ganda. Nah, polanya seperti ini, subject plus transitive verb plus indirect object plus direct object, juga subject plus transitive verb plus direct object
plus to or for plus indirect object. Indirect object di sini adalah objek yang tak langsung, biasanya berupa person. Sedangkan direct object ini objek yang langsung, biasanya berupa non-person. Contohnya yaitu he lent me a card. She explained the problem to me. Janet bought a shirt for her husband. So next. Yang kedua ada intransitive verb atau kata kerja intransitif. Nah, kata kerja intransitif di sini juga dibagi atau dikelompokkan menjadi dua. Antara lain ada complete predication, ada juga incomplete predication. Complete predication di sini terjadi ketika susunan subjek plus verb sudah dapat dipahami maknanya secara jelas dan menyeluruh. Nah, jadi polanya seperti ini. Subject plus intransitive verb plus adverb. Nah, jadinya contohnya subjeknya ada I, intransitive verbnya run, adverbnya first. Contohnya seperti ini semuanya. Subjeknya the baby, intransitive verbnya cries, adverbnya every night. Subjeknya they, intransitive verbnya talked, adverbnya face to face. So next. Yang kedua ada incomplete predication. Nah, ini polanya yaitu subject plus linking verb plus subjective complements. Nah, di sini linking verb ini adalah kata kerja penghubung. Subjective complement di sini adalah pelengkap dari subjek. Nah, linking verb di sini ada banyak. Ada appear, look, seem itu tampak. Kalau BA itu I am, is, are, was, were, be, been itu menjadi, berubah, become, get, menjadi, tetap dan lain-lain. Nah, di sini ada BA dan selain BA. Maksudnya apa? Kalau linking verb BA itu ada I am, is, are, was, were, be, been, being. Sedangkan kalau selain BA itu tidak ada itu. Nah, jadi kalau linking verb yang BA itu dapat diikuti oleh subjective complements berupa noun, adjective, dan adverb. Sementara linking verb selain BA umumnya diikuti oleh adjective saja. Gitu. Contohnya ini, kalau BA-nya subjeknya he. Terus linking verb-nya ada is, terus subjective complement-nya ada handsome and encounter here now. Selain BA-nya subjeknya ada the, milk, her, face, then man, the man. Nah, linking verb-nya ada taste, becomes. Subjective complement-nya ada saw, feel, and engineer gitu. So next. Yang terakhir ada verb function atau fungsi dari verb. Fungsi dari verb ini ada dua, yaitu ada ordinary atau kerja utama, yang kedua ada auxiliary atau kata kerja bantu. Ordinary itu kata kerja utama, yaitu merupakan indikator suatu kalimat. Nah, tanpa adanya verb ordinary, susunan kata tidak bisa disebut kalimat. Nah, dengan kata lain, keberadaan verb ordinary itu dalam sebuah kalimat merupakan hal yang mutlak, dikarenakan verb ordinary mengandung arti atau makna di dalamnya, dan verb ini menepati bagian terakhir dalam rangkaian verb. Nah, di sini ada dua ordinary, yaitu ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal ini yaitu kalimat yang verb ordinary-nya bukan anggota BA. Contohnya, we are studying. Studying itu bukan anggota BA. Sedangkan kalau di kalimat nominal adalah kalimat yang verb ordinary-nya berupa anggota BA. Jadi contohnya seperti the girls are very beautiful. Our di sini adalah anggota BA. Yang kedua ada auxiliary atau kata kerja bantu. Kata kerja bantu berbeda dengan verb ordinary. Verb auxiliary tidak memiliki makna yang jelas atau tidak berarti dan bermakna. Akan tetapi keberadaannya dimaksudkan untuk membantu dalam pembentukan tenses. Nah, dalam rangkaian verb auxiliary menempati bagian sebelum verb terakhir. Contohnya, each student is writing a composition. Jim, Tom, and Parker have been playing basketball for an hour. He had passed with the final examination. Nah, so maybe that's all from me. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.